selamat datang di podcast STT Senpol Bandung bersama dengan saya Selviani yang akan menjadi moderator kita pada season kali ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah nonton pasti sudah lihat nih, ada Bapak atau pembicara kita pada hari ini yang sudah hadir bersama dengan saya, ada Pak Donald Siwabesi, MTH ya untuk titelnya. Jadi beliau merupakan salah satu dosen tetap di STT Senpol Bandung. Nah, biasanya Pak Donald ini di STT Senpol Bandung itu membidangi atau biasa mengajarkannya mata kuliah tentang konseling Kristen. Ya. Benar seperti itu ya Pak ya, konseling Kristen. Ya. Jadi kebetulan nih tema kita pada hari ini di podcast kali ini adalah bagaimana mendidik seorang anak secara Kristiani. Ya. Jadi masih berkaitan ya Pak ya harusnya dengan konseling Kristen. Masih. Ya. Pak, ini ada satu tema yang menarik nih. Bagaimana kita mendidik anak secara Kristiani. Jadi, nah kalau kita bilang berbicara tentang mendidik anak secara Kristiani, ya pastinya secara Kristen. Benar demikian ya Pak, secara Kristen. Nah, menurut Bapak ini ada satu pertanyaan, Pak. Kenapa kita perlu mendidik anak itu secara Kristiani, Pak, atau secara Kristen? Ya, baik, terima kasih Silvi. Jadi, kenapa kita perlu atau harus mendidik anak secara Kristiani? Ya, karena begini, bagi orang tua Kristen tentunya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dipercayakan anak, maka mereka diberi tanggung jawab oleh Tuhan yang mempercayakan anak itu untuk mendidik anaknya. Dan mereka perlu mendidik anaknya tentu secara Kristiani. Dan mendidik anak secara Kristiani itu kita tahu bahwa Alkitab itu atau firman Tuhan yang diimani kita sebagai firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, itu memberikan norma, standar atau ukuran bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, mengapa? Ya, yang pertama jawabannya ya memang karena itu adalah perintah Tuhan. Misalnya, kalau kita lihat dari perkataan firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 4, Paulus itu kemudian mengemukakan bahwa kepada bapak-bapak ya, dan ini mewakili orang tua, bahwa jangan menimbulkan amarah dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini tentu ilham yang dari Tuhan yang diberikan melalui Paulus untuk disampaikan kepada orang tua. Harus mendidik anaknya menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Dan ini penting. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi perintah itu melalui Paulus, supaya orang tua mendidik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena Tuhan tahu betapa pentingnya arti didikan itu, didikan secara Kristen itu. Nah, arti penting didikan itu kalau kita lihat ya di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, misalnya di dalam Amsal 22 ayat 6 ya. Di situ Salomo ya sebagai orang yang berhikmat dalam hikmat Tuhan, dia berkata seperti ini dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini yang kedua, mengapa penting? Mengapa penting orang tua mendidik anak secara Kristiani? Karena lihat dalam pikiran Allah itu, betapa pentingnya didikan itu bagi anak itu. Masa depannya itu akan ada dalam kepastian sebuah masa depan yang baik. Dia ada dalam jalan yang baik. Jalan yang baik itu tentu bicara tentang jalan Tuhan. Jadi di arti pendidikan atau mengapa orang tua perlu mendidik anak secara Kristiani untuk memastikan masa depan anak itu bisa berjalan dalam jalan yang baik. Jalan yang baik tentu jalan-jalannya Tuhan. Dan kita tentu lihat banyak sekali kesaksian contoh anak-anak yang tidak dididik dalam jalan Tuhan, masa depannya itu masa depan yang bisa dikatakan suram, masa depannya yang kacau ya. Yang ketiga, kenapa atau mengapa penting anak dididik secara Kristiani? Karena kalau kita lihat kembali lagi pada apa yang dikatakan oleh Salomo dalam hikmat Allah itu, dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, ini yang ketiga, mengapa orang tua penting mendidik anak secara Kristiani? Karena ini akan berdampak bagi apa? Bagi mereka. Anak itu akan mendatangkan ketentraman dan sukacita
bagi orang tua. Dalam lingkup keluarga itu bagi orang tua. Tetapi anak seperti ini yang mendatangkan sukacita, ketentraman bagi orang tua. Tentu di tengah-tengah masyarakat luas, di tengah-tengah kehidupan sosial, mereka akan hadir dengan kehidupan yang sama, mendatangkan ketentraman dan sukacita. Jadi dari 3 hal ini kita lihat betapa pentingnya mendidik anak secara Kristiani. Karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, karena itu demi masa depan yang baik dari anak itu. Yang ketiga, ini juga berdampak bagi orang tua, ketentraman dan sukacita mereka, tapi juga bagi kehidupan orang banyak masyarakat. Saya kira itu membawa kita untuk lihat pentingnya mendidik anak secara Kristiani. Jadi ya ini sangat menarik sih menurut aku, Pak. Penting, memang sangat penting mendidik anak secara Kristiani. Cuman realita yang sedang kita jalani sekarang itu, Pak, memang di balik mendidik anak secara Kristiani kan orang berpatokan pada Alkitab gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sekarang banyak hadir tuh cara-cara mendidik anak supaya anak itu nanti masa depannya sih pas dia sudah beranjak dewasa dia akan hidup dengan benar. Itu kan banyak juga yang kita temukan kayak ahli-ahli yang mengatakan kalau mendidik anak tuh harus kayak begitu tanpa mencantumkan firman Tuhan, dan itu benar ada juga yang terjadi, Pak. Ada juga yang sukses. Nah, kalau melihat situasi ini, apa menurut Bapak bagaimana gitu? Apakah bisa dikatakan tidak selamanya mendidik anak dalam Tuhan itu anaknya berhasil gitu? Bagi saya mendidik anak di dalam Tuhan selamanya akan berhasil. Karena apa? Karena itu janji Tuhan. Ya. Nah, persoalan yang tadi Sylvie kemukakan bahwa ada orang mendidik anak dengan metode, cara atau hikmat yang dari dunia, cara-cara yang dari dunia, ya saya kira itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu kita harus welcome, harus terbuka untuk itu. Karena kita percaya begini, dari perspektif iman Kristen, kita harus bilang begini, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi maksudnya gini, kebenaran-kebenaran yang kita temukan dalam ilmu pengetahuan yang lain, itu kita harus lihat ada kebenaran Allah di situ. Jadi itu kita bisa manfaatkan. Hikmat, metode, bentuk-bentuk pengajaran dari pengetahuan-pengetahuan umum, orang tuh bisa gunakan itu. Sepanjang itu bersesuaian dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Iya. Berarti tetap bisa kita ambil ya, Pak? Bisa. Tetap, tapi selagi itu masih sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Betul. Ya, hal yang menarik. Nah, ini kita lanjut lagi nih, Pak, masih terkait tentang mendidik anak secara Kristiani kan. Kalau kita mendidik anak secara Kristiani berarti otomatis harus berdasarkan firman Tuhan. Ya. Ada lagi nggak, Pak, firman Tuhan yang mengatakan bagaimana mendidik anak itu secara benar, benar-benar berdasarkan firman Tuhan supaya kita juga nih tahu nih, selain ayat yang sudah Bapak katakan tadi, ada lagi nggak, Pak? Udah banyak. Banyak ya. Banyak. Tapi satu yang penting begini, kenapa kita harus mendidik anak sebagai orang tua Kristen, ya, mendidik secara Kristiani atau mendidik menurut firman Tuhan? Karena begini, bahwa orang tua Kristen itu mereka sudah disiapkan banyak hal pengetahuan untuk apa? Mendidik anaknya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengajar orang dalam kebenaran. Nah, poin-poin itu tadi ya, mengajar orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik. Bukankah itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh orang tua untuk mendidik anaknya? Dalam perjalanan mendidik anak, orang tua perlu ya mengajar hal yang benar, mendidik dalam kebenaran, memberitahu kesalahan. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu sudah jelas fungsi, manfaat, pentingnya firman Tuhan. Jadi itu sebuah penegasan kepada kita. Nah, kita mungkin bertemu dengan realitas perkembangan zaman yang terus berubah. Ilmu pengetahuan yang terus berubah. Karena itu dalam perubahan-perubahan itu banyak sekali pengetahuan yang muncul. Metode-metode yang muncul untuk apa? Menolong orang tua misalnya dalam hal mendidik anak. Nah, tapi begini, kita harus
terus meyakini dengan iman kita yang sungguh bahwa ya zaman berubah, tren berubah, pengetahuan bisa terus berubah, ada pengetahuan yang baru datang. Tapi kita harus imani begini, zaman berubah, tren berubah, tapi kebenaran Tuhan tidak berubah. Di atas dasar kebenaran firman Tuhan itu kita harus berdiri, menggunakannya, memanfaatkannya untuk apa? Mendidik anak-anak kita secara Kristiani. Dan berdasarkan firman Tuhan ya, Betul. pasti. Cuman ini Pak, ada pertanyaan muncul aja sih Pak. Biasanya, soalnya ayat yang Bapak katakan tadi dalam 2 Timotius itu, menurut saya itu baru saya dengar, khususnya dalam bagaimana kita mendidik anak dikaitkan. Biasanya kalau saya mendengar kalau cara mendidik anak itu selalu didasarkan pada ulangan. Ulangan berapa yang tentang Shema itu Pak. Ya, nah, biasa tentang itu Pak. Nah, apakah itu masih ada apa ya, masih ada relevan atau masih ada kesamaan atau bisa dihubungkan dengan ayat yang Bapak katakan tadi? Karena waktu saya kuliah juga saya pernah diajarkan kalau mendidik anak itu harus berdasarkan Shema, kita melihat contoh dari ulangan itu. Pak, itu bagaimana itu? Poin yang paling penting dari pemahaman tentang Shema Israel itu bagaimana orang tua mengajar anaknya, itu poin yang penting itu ada bagaimana orang tua mengajar secara berulang-ulang, terus menerus. Dan itu aspek di dalam sebuah pendidikan ya. Harus dilakukan secara kontinu, terus menerus, berulang-ulang. Dan saya kira itu prinsip yang memang Tuhan sudah tempatkan ya di dalam Shema Israel itu, supaya orang tua itu mengajar anaknya itu berulang-ulang. Ya, kebenaran itu harus dibicarakan, harus disampaikan secara berulang-ulang. Nasihat itu harus disampaikan kepada anak secara berulang-ulang. Saya kira itu menjadi penting karena waktu diajarkan berulang-ulang, dinasihatkan berulang-ulang, itu akan kemudian masuk, dan tentu dalam pekerjaan dan pertolongan Tuhan, itu akan tertanam dalam hati anak-anak. Jadi itu yang membawa anak-anak semakin teringat ya. Berarti masih ada kesamaannya ya Pak, masih ada hubungan. Jadi itu satu kesatuan. Saya kira itu dalam hikmat Tuhan ya, semua kebenaran firman Tuhan itu saling mendukung, saling berhubungan, menguatkan satu dengan yang lain. Jadi Shema Israel itu ditempatkan pada, misalnya direlasikan atau dihubungkan dengan 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16 itu bicara tentang arti penting firman Tuhan yang kalau dilihat di dalam Shema Israel itu harus diajarkan berulang-ulang. Ini luar biasa firman Tuhan ya Pak ya. Walaupun itu terjadi di zaman yang berbeda, tapi tetap masih ada kait-mengaitnya. Ya, menarik. Nah, ada satu lagi nih Pak. Kalau kita bicara tentang mengajar anak secara Kristiani, berarti itu anak, berarti orang tuanya juga harus Kristen, gitu ya? Yeah. Bagaimana kalau orang tuanya Kristen, tapi tidak tahu tentang firman Tuhan? Apa yang akan diajarkan kepada anak? Ya, tentu itu sebuah hal yang sangat menyedihkan. Tentu kalau seperti itu anak-anak tidak bisa dididik secara Kristiani. Maka kalau dalam kasus atau kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, ke orang tua yang lebih dulu harus belajar. Orang tua harus lebih dulu belajar. Maka kalau kita perhatikan ya dalam konseling pranikah atau bimbingan pernikahan Kristen, sebelum orang tua masuk dalam pernikahan, sebelum mereka nanti memiliki anak, itu tentu mereka sudah dibekali, diarahkan sebelum masuk dalam pernikahan. Dan di dalam konteks bimbingan pranikah, konseling pranikah itu pasti sang konselor atau pembimbing itu akan mengemukakan atau mengajarkan betapa pentingnya firman Tuhan itu dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Untuk apa? Orang tua itu kemudian mengajar anaknya dengan firman Tuhan. Tapi yang penting tadi, sebelum orang tua mengajar, mereka harus dulu tahu belajar firman Tuhan. Ya. Ya, itu penting nih guys. Lagi kita yang belum menikah, ini belum terlambat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Pak, bagi orang yang sudah menikah juga mungkin sudah punya anak, itu belum terlambat ya Pak ya. Kalau belum dia terlambat mau ya. Belajar kan itu seumur hidup kita perlu belajar. Jadi tidak ada kata terlambat. Ya. Kalau sampai saat ini kita rasa mendidik anak belum maksimal ya, betul, belum maksimal. Masih ada waktu untuk kita belajar. Betul. Jadi sebagai orang tua itu penting, ternyata yang penting untuk
hidup dalam Tuhan dulu gitu ya, kenal Tuhan dulu supaya kita tidak salah dalam mendidik. Karena kalau kita salah mendidik anak, wah efeknya seumur hidup ya Pak, begitu ya Pak? Iya, masa depan mereka tadi bisa, masa depan mereka tidak menentu, bisa kacau, tapi juga itu akan berdampak bagi orang tua, ketentraman mereka, sukacita mereka, melihat anak-anaknya yang tidak hidup dalam kehidupan yang Tuhan kendaki. Ya, ini menarik nih diskusi kita hari ini. Lalu Pak, ini sebagai penutupnya lah kita dari podcast kita hari ini itu, ada nggak sih Pak cara yang lebih efektif? Ya mungkin bagi orang tua yang sudah terlanjur atau bagi kita yang masih muda juga, cara yang lebih efektif untuk kita mendidik anak, belajar mendidik anak secara Kristiani berdasarkan pada firman Tuhan itu, tips yang harus kita lakukan lebih dahulu. Oh iya, baik. Kan orang tua banyak sekali berupaya secara luaran, memberi nasihat, memberikan teguran, lalu kemudian menolong mereka melakukan sesuatu yang baik, lalu misalnya juga mencari pendidikan yang terbaik, karena dalam rangka untuk memastikan anaknya bisa dididik atau terdidik secara baik. Tapi yang dilakukan itu semua bentuk dari luar. Nah, hal yang seringkali dilupakan itu begini. Orang tua harus memulainya dari hati anak. Bagaimana menolong anak itu dididik secara Kristiani itu dimulai dari hati. Karena kalau tidak dimulai dari hati, semua bentuk luaran itu, semua hal yang baik yang coba dibangun secara luar itu, mungkin anak akan taat, akan ikuti, ya mereka lakukan itu demi menyenangkan hati orang tua. Ya, sewaktu-waktu mereka akan berubah. Tapi kalau kita sebagai orang tua Kristen, memulainya dari hati anak, dari hati anak itu anak ditolong untuk menyadari pentingnya mereka hidup dalam firman Tuhan, maka itu akan muncul dari hati mereka. Semua tindakan sikap hidup mereka. Dan firman Tuhan selalu ingatkan kita ya dalam misalnya Matius 15 ayat 19, segala kejahatan itu mulai dari hati. Ya, percabulan, pencurian, perzinahan, kejahatan itu, segala kejahatan dimulai dari hati. Jadi hati anak itu harus ditolong. Yang pertama mereka harus diajar untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka. Lalu kemudian nasihat-nasihat yang dibangun setelah itu, setelah hati mereka dibawa untuk melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, hati mereka terus disentuh. Jadi semua tindakan yang mereka lakukan itu, mereka lakukan dalam kesadaran, keluar dari hati mereka. Karena dalam Alkitab itu, bahasa Ibrani untuk hati itu menunjukkan kepada pikiran, perasaan, tapi juga kehendak utuh itu. Jadi kalau hati anak itu dijangkau, dibawa untuk mengenal Kristus, hati mereka dijamah dengan firman Tuhan, semua nasihat yang diterapkan, semua aturan yang diminta untuk diikuti, itu anak akan lakukan dari hati mereka. Saya kira ini tips yang paling pertama untuk dilakukan sebelum kita bangun tips-tips yang lain. Tapi ini PR ya Pak ya untuk bisa mulai dari hati. Itu karena kita secara orang dewasa juga, kalau kita bilang berbicara mulai dari hati itu kayak satu hal yang benar-benar PR, apalagi mau kita terapin ke anak Pak. Betul. Ya. Jadi ya tentu untuk terapkan ke anak ya, apakah orang tua sudah memiliki dan menghidupinya. Ini kan bicara juga ya, kalau kita lihat tips yang berikut soal keteladanan. Ya, orang tua mendidik dengan cara yang pertama tadi mencoba menjangkau hati anak, mereka menerima Kristus, mereka dinasihatkan dan itu harus berpengaruh kepada hati mereka. Tapi yang berikut, orang tua harus menjadi teladan. Dan untuk jadi teladan itu ya orang tua harus hidup yang pertama, mereka memang benar-benar memberi hati mereka untuk Tuhan dan menghidupi kebenaran Tuhan itu dari hati mereka. Itu tips yang kedua ya, secara efektif ya mulai dari keteladanan. Yang kedua dari keteladanan orang tua. Kita bisa kembangkan juga yang berikut, misalnya kasih dengan kasih. Orang tua harus menyatakan kasih dalam mendidik anak. Ada banyak yang bisa kita lakukan,
Tapi saya kira yang paling pertama menjadi dasar fondasi itu hati anak itu perlu dijangkau. Dan itu bisa terjadi kalau Tuhan Yesus ada dalam hatinya. Ya sih, memang dari apa yang Bapak sampaikan ini relate juga sih dengan kehidupan yang biasa saya saksikan sendiri dengan mata. Jadi kadang semua itu dimulai dari orang tua gitu. Gimana orang tua bisa ngasih hatinya untuk Tuhan, nanti otomatis kalau dia juga bisa terapkan kepada anak. Dan itu benar, anaknya berhasil gitu. Dan apa yang Bapak sampaikan itu memang benar dan saya sudah pernah menyaksikan itu. Dan saya rasa ini adalah satu tips yang luar biasa, pembelajaran juga buat kita hari ini. Bahkan bagi teman-teman yang menonton podcast kita, bahwa pentingnya sebagai orang Kristen itu kita mendidik anak secara Kristiani, mendidik anak berdasarkan firman Tuhan, karena yang memang itu penting, karena itu yang menjadi jaminan buat anak untuk masa depannya, ya. Untuk bisa melihat, kalau mau melihat masa depan anak kita baik, ya itu didik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya buat kita. Mungkin ada statement terakhir Pak yang mau Bapak sampaikan ke penonton dari podcast kita yang setia ini Pak, terkait tema kita hari ini. Anak itu adalah anugerah Allah bagi orang tua. Dan Tuhan percayakan itu, maka sebagai orang tua Kristen, orang tua yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita harus memastikan bahwa anak-anak kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Pastikan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan lihatlah bahwa dengan dasar itu, mereka akan bertumbuh sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, takut Tuhan. Dan menjadi kebanggaan berkat bagi orang tuanya masa depan. Menyukakan hati orang tua ya Pak, seperti kata Amsal itu Mazmur itu Pak ya, saya lupa ya. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya, dan juga semangat terus Pak mengajar dalam mengajar di STT Saint Paul Bandung. Jadi podcast kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa like video ini dan bagikan ke semua teman-teman ataupun ke sosial media para penonton ya setia podcast STT Saint Paul Bandung, karena menurut saya ini podcast yang salah satu materi yang sudah diberikan oleh Bapak itu salah satu materi yang penting buat kita sebagai anak-anak muda yang nantinya akan menjadi seorang ibu atau seorang ayah, bahkan bagi orang-orang yang sudah menikah itu bisa jadi satu pembelajaran atau input baru lagi untuk pengetahuan dalam mendidik anak secara Kristen. Ya, sampai di sini podcast kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati.